Roti Galaksi, rotinya superhero. Hai, balik lagi bersama kita di Jadi Paham. Asik banget. Halo semuanya, kita sekarang tampil lagi dengan new face di Jadi Paham. Alright. New face Gue guys, new kenalin sama face. lu di sebelah kanan dan sebelah kiri gue ini. Aduh, cewek-cewek semuanya. Yang Hari sebelah- ini dia jadi raja minyak. Hari ini dia jadi raja minyak. Begitu ya. Oh, Habis nambang di mana, Pak? tambang di mana? Nambang di situ ditambang. Iya. Orang lain nambang batu bara, nambang minyak. Pantesan gampang jerawatan. Iya, itu kan bener kan ada Itu dia, itu dia. Aduh. Aduh, ini juga kenapa hari ini digini-gini ini. Jadi yang sebelah kanan gua ini adalah Grace ya, Grace Nauli, domisili dari Bandung. Kebetulan juga kemudian nanti kita akan menjadikan dia sebagai host Jadi Paham or Diska professional model, dan dia juga sutradara pembuatan suatu iklan di tim kreatif. Nama aku jangan panjang-panjang, Pak. Apa tuh? Uli aja ya? G aja. Oh udah G nggak apa-apa G. aja. Soalnya kalau nyebut nama aku tuh kayaknya so hard and so long and so gitu. Jadi sangat menggambarkan diri sendiri ya. G aja. Diska, G aja. Diska and G. Oke. that's Jadi it. maksud lo G aja. Jadi maksud lo G aja. Oke. Nggak, sekarang yang gua bingung tuh gini loh. G. Apa tuh? Kayak orang mau pasang Hmm. iklan gitu ya. Hmm. Itu yang dipikir 1000 kali lipat. Dia pikir wah iklan merupakan barang yang mewah kan. Hmm. Padahal dia punya produk nih, produk misalnya kayak produk A kayak kuliner, kayak apa, dia bilang, alah nggak usah pakai iklan lah, ataupun tanpa iklan pun usaha gua juga sudah laku. Ya benar sih, benar. Tapi kan kita juga harus thinking istilahnya itu lebih canggih lah, karena juga zaman digital ya. Masa lu mau pakai sistem manual mulu sih? Gimana lu menurut lu kayak yang seorang model, lu pernah jadi model iklan gitu, gimana pengalaman lu? Pengalamanku iklan itu bisa menjadi perantara yang cukup penting ya dalam mengenalkan sebuah produk. Apalagi kan sekarang zaman sudah semakin maju. Dari mulut ke mulut aja tuh kurang cukup menurut saya. Dan iklan itu sangat-sangat diperlukan untuk zaman sekarang ini. Itu Itu contoh satu. Contoh satu. Kalau buat aku sih gini loh. Sebenarnya kenapa kita mesti beriklan apalagi di medsos? Karena sekarang semua orang tuh pegang HP, Bu. Yang lain nggak dipegang. Bangun tidur yang dicari HP. Ngapa-ngapain yang dicari HP. Yang dipegang kemana-mana, masuk ke tasnya. Dilihat tiap detik, tiap saat. HP. Jadi ya salah satu cara untuk kita cepet ya cari di mana orang banyak berada. Sekarang ya HP, gadget. dan itu juga nggak, orang bilang juga nggak tak kenal maka tak sayang lah. Orang mau beli gimana caranya, dia juga nggak tahu produknya apa ya kan. Cuman terbatas dari tutur kata teman ke teman doang ngomong, gua punya produk ini, padahal kan sebenarnya nggak juga ya. Kayak iklan TV sekarang, misalnya orang mau beli pasta gigi, orang lihat iklan di TV, oh ternyata memang ada produk ini gitu loh. Nah inilah yang kadang-kadang itu banyak miss ya di masyarakat kita, bahwa iklan itu adalah sesuatu yang wow banget. Iklan tuh sebenarnya simpel sih. Iya kan? Kayak kita kenalan. Kenapa kalau orang pertama kali ketemu yang disebut nama? Itu sebenarnya udah iklan sendiri. Tuh. Jadi personal branding itu perlu. Nah, sama. Jadi jangan dilihat hanya personal branding itu talk about person. Enggak, ketika misalnya begini nih. Ada nih produk. Orang mungkin ada yang udah tahu tentang produk ini, tapi ada yang belum. Nah, lewat apa sih kita mesti memperluas lagi orang yang mengenal kita, gitu loh. Jadi misalnya, kalau buat aku sesimpel ini, misalnya Diska, orang kenal Diska sebagai apa? Sebagai model Yang sangat anggun dan juga cantik. enggak, itu bagus banget branding lu. Oke, kalau Pak Dito, apa yang dikenal orang sebagai Dito? Saya mungkin ya istilahnya, Jangan bilang Pak Tua, itu semua orang juga udah tahu. ini mentang-mentang rambut gue dapet ini. Tapi ada yang bilang juga katanya Apa? kemarin kurang ajar juga. Apa? Pak Dito jangan sering-sering di bawah pohon jambu.
Karena Kejatuhan itu yang putih-putih mana nempel di sini. Padahal itu asli ya. Padahal ini asli. enggak, ini dead jokes banget nggak sih? Dead jokes banget nggak? Ini dead jokes banget. Oke. Nah, makanya sebetulnya itu jadi gini, ada orang yang dikenal sebagai orang yang ceria, ada yang dikenal sebagai orang yang pendiam. Nah, sebetulnya itu iklan tuh itu. Nah, itu. Membuat sesuatu dikenal sebagai apa sih? Dikenal kayak gimana sih? Jadi sebenarnya iklan itu hari-hari tuh iklan. Misalnya kalau ada seblak, ya kalau mau yang pedes, yang di sono. Yang Kalau tuh, yang di sebelah itu, jembatan itu lah ya. Kalau dawet yang ini di sono. Kenapa ada dawet? Kalau di Bandung itu namanya cendol tuh cendol apa? Elizabeth. Itu orang begitu nyebut cendol Elizabeth, ya udah cendol itu adalah cendol Elizabeth gitu. Misalnya kayak Wingko. Wingko tuh kan ada Babat sama Wingko Semarang ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau cari Wingko ya ke Semarang atau ke Kota Babat. Jadi sebenarnya itu loh personal branding. Soal Wingko-nya merek apa aja kan belakangan ya. Iya. Tapi itu yang disebut iklan tuh sebetulnya ngarahnya ke sana gitu loh. Jadi supaya orang tuh tahu, oh produk ini nih, ini loh. Jenisnya seperti apa, arahnya mau gimana. Jadi kalau orang nyari, oh kalau cari roti, ya Galaxy, kan seperti itu contoh. Tapi kan? ngomong kita sore ini kita di endorse nih sama roti Galaxy nih. Waduh, berat banget nih. Isinya apaan aja sih? Cek. Wait a minute. Nanti ya Pak ya, kita selesai dulu podcastnya, baru kita testimoni. Pasti. Kita akan kasih tahu rasanya. Apa namanya, appreciate ya sama roti Galaxy. Kita Thank you so much. Thank you so much rotinya. Thank you so much. Jadi gini nih, Ge. Banyak orang ngeluh kan. Apa tuh? Gua punya usaha baru nih, gini. Tapi dia sendiri untuk investasi untuk iklan, dia sendiri minimalis banget. Gimana barangnya mau laku, dia ngeluhnya di terakhir. Aduh, kenapa kok pembelian gua nggak ada. Jadi iklan itu sebenarnya efektif banget untuk produk yang masih baru ya. Diperkenalkan, diekspos, di booster kepada pembeli-pembeli gitu kan. Begini Pak Dito. Iklan itu sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk menanamkan kepada pemirsa sesuatu hal tanpa dia sadari. Sehingga ketika dia menonton berulang-ulang, itu tertanam automatically ke bawah alam bawah sadarnya. Iya. Biasanya cenderung begini. Kenapa warna terakhir yang kita lihat itu mempengaruhi kita dalam memilih warna sesuatu? Ada kan kecenderungan begitu? Diakuin nggak? Itu tanpa kita sadari. Atau warna kesukaan kita itu membuat kita cenderung memilih baju, sepatu, tas dengan warna itu. Lebih ke hal yang diulang-ulang itu. Iya. Semakin banyak pendidikan. Jadi iklan itu bukan yang sekali dua kali muncul, itu namanya bukan iklan, itu baru ngenalin. Nih gue jujur aja nih ya. Galaxy Roti contohnya. Kemarin ada beberapa ya orang-orang nanya. Ke host juga sih ya kemarin nanya, Galaxy Roti itu alamatnya di mana sih? Kayaknya enak. Nah loh. Ya makanya itu kan baru salah satu contoh bahwa iklan itu berguna sekali. Jadi lu dan kalau yang penting, bukan berguna sih, penting banget. Lu yang namanya iklan jangan pernah berpikiran bahwa lu inilah ngirit lah macam-macam seperti itu. Enggak, itu nanti akan kembali sendiri dengan sendirinya. Iya memang ya. Sendirinya. Kalau istilah orang sekarang mungkin bakar duit ya. Istilah orang sekarang karena memang begini loh. Orang kalau mau mancing ikan tuna, sepanjang yang aku tahu, umpannya beda sama yang mancing di air tawar ya. Kalau yang di air tawar pakai cacing makan bisa ya guys, pakai cacing letik ya cukup gitu. Tapi coba kita ke tuna yang 20 kilo, 30 kilo gitu, nggak mungkin pakai cacing. Tunanya tidak mungkin melirikkan, jangankan dia mendatangi, melirik saja sudah tidak gitu. Tapi biasanya yang dipikir beli umpan, beli 5.000 nih ya kan. Tapi ada dapatnya mah ikan. Dia harus punya target nih, gue dapat ikan tuna yang 20 kilo. Jadi nggak bisa gitu kan. Kita mancing ikan kalau di laut itu ya butuhnya dananya lebih. Karena kalau kita mancing di tambak, ya kita datang pakai sepeda pun bisa lah ya, kita datang jalan kaki aja bisa gitu asal bawa umpan. Tapi kalau mau di laut, yuk harus bawa
kapal dulu, kapal ke tengah lagi. Ya memang harus ada effort lebih kalau memang mau mendapat yang lebih. Sesimpel itu aja sih. Kalau aku ya. Kalau menurut kamu kan juga sebagai model nih Dis ya. Sebagai model lu juga harus masarin produk yang istilahnya nempel di lu punya apa namanya badan lah ya, sepatu apapun itu kan. Parfum Kali gitu aku kan. suka sekali. Iya kan? Lanjut. Dan jangan kalian tuh berharap bahwa lu masang iklan 5.000 lu harus dapat 10.000 dalam jangka waktu sekian. Itu nggak bisa kayak gitu. Minimal lu punya apa istilahnya lu punya target waktu daripada lu nggak punya iklan. Itu waktunya bisa nggak terhingga ya. Seperti hanya memancing tadi ya. Nggak terhingga juga. Iya, makanya kalau ditambak ya cepet, dapatnya sih cepet. Lagian cepet waktunya memang. Pasti sebentar juga umpannya goyang-goyang kan pasti itu yang didapat gitu. Jadi lu jangan terlalu perhitungan banget kalau masalah lu punya iklan. Jadi intinya itu kan sekarang udah banyak media ya, ada TikTok TikTok, Instagram, Facebook, walah macem-macem tuh jalur untuk promo itu dibuka luas loh sekarang ini dengan media sosial. Nah, apa yang nggak bisa dijual di situ? Apa yang nggak bisa diperlihatkan di situ? Kan gitu. Apa aja sekarang bisa mulai dari yang enggak sampai ke yang iya kan gitu. Jadi ada semua toh gitu. Nah teman-teman kalau mau pasang iklan, jadi beliau ini adalah expert di namanya perusahaan PT Dwi Mitra Langgeng Perkasa ya. Nanti bisa lihat di ininya juga. Kebetulan kita undang di Jadi Paham. Jadi saya pengen mengorek ini sebenarnya rahasianya itu apa sih dalam pembuatan iklan ya. Seperti itu kan. Pembuatan iklan itu sebenarnya dibilang gampang-gampang, dibilang susah-susah. Gampangnya itu karena kayaknya gampang. Gini deh. Gampang. Enggak, gampangnya itu. Gue tahu lu ke arah mana, gue tahu. Jadi gini nih. Sotoy. Teman-teman itu jangan gini lah, jangan dipikir. Alah, iklan paling cuma syuting pakai HP selesai. Ya, mungkin bisa, tapi kualitasnya beda. Jadi kalau gini loh, iklan itu kan sebetulnya tidak sesimpel yang kelihatan ya. Karena untuk membuat iklan itu, misalnya nih contoh, kita mau ngiklanin Galaxy. Kalau aku nggak pernah makan Galaxy, roti Galaxinya, aku mau bilang roti ini empuk atau enggak, kita nggak tahu. Jadi sebetulnya untuk terus apa aja yang dibuat, bahannya seperti apa, tempat membuatnya seperti apa, kemampuan chefnya dalam ininya gimana, itu kan semua mesti kita pelajari juga. Jadi untuk membuat sebuah iklan itu bukan sekedar tahu produknya terus kita ngomong. Enggak gitu juga, karena kita mesti bisa mempertanggungjawabkan kepada khalayak yang menonton. Kalau sekedar bikin ya bisa-bisa aja, tapi ya bisa nggak kita bertanggung jawab kepada yang nonton? Kita misalnya bilang roti Galaxy, roti paling enak. Nah loh, ya tiba-tiba karena kita nggak pernah nyoba, enggak kok nggak kayak gitu kan, banyak produk yang gitu kan, kok nggak seperti yang diomongin sih kan gitu. Ya makanya lo coba dulu, lo pelajarin dulu, baru ketika kita menjelaskan, kita membuat sebuah iklan tentang produk tersebut, kita bisa bertanggung jawab. Jadi gini pemirsa, jadi semua itu tidak semudah kelihatannya. Jadi contohnya bahwa kita iklan itu kita juga harus tahu bahwa psikologi pembeli itu seperti apa. Betul, Bang. Bukan cuman lu asal pasang HP, lu syuting on off gitu doang terus lu jual di Instagram. Jadi apa selera lu itu belum tentu connect sama yang selera sama si viewer ini. Nah, itu yang penting. Betul. Dan itu sulit. Betul. Iya kan, betul banget. Iya kan, gitu kan. Dan contohnya kayak Diska. Mungkin lu pikir enak jalan di catwalk itu pakai high heel berapa senti? Minimum 20 15 cm. Minimum 15. Kayaknya enak nih ya model jalan pakai gituan gitu. Coba sendiri, kalau nggak 5 langkah udah jatuh lu. Serius. Sebetulnya yang paling melelahkan bukan perkara itunya sih, Pak. Itu sudah. Disuruh berdiri tegak ya. Gimana Dis? Pengalaman lu pakai high heel gimana diceritain Dis? Dan bisa berdiri tegak gitu tuh. Aduh. Kita menjelaskan bahwa sesuatu yang mudah itu ternyata memang nggak mudah gitu loh. Contohnya kayak lo dulu kan belajar pakai high heel kan kayaknya gampang gitu ya Dis. Iya, kalau heels tuh nggak perlu belajar ya, udah langsung bisa, karena dari awal masuk kuliah kita nggak diajarin pakai heels, kita pakai kaki telanjang,
gimana cara berdiri tegak, Tegak. gimana cara berjalan Nah, lurus, berdiri gimana tegak caranya Itu aja dulu, susah, Kak. kok. Iya. Jadi satu garis ya Iya. istilahnya. Iya. Nah, diulang biar sam- jadi kebiasaan. kebiasaan seperti itu. Jadi kadang-kadang juga dipikir gampang terus asal main catwalk gitu doang kan, kita yang nonton juga ya maaf juga ya teh ya. Iya. Kayak gimana fals gitu kan ya. Perlu pengalaman dan juga pelatihan yang Ya. Yang cukup. Jadi kesimpulannya adalah dalam podcast ini ya Sobat Cerdas, bahwa iklan itu adalah penting. Lu kalau punya usaha, lu harus investasi untuk iklan demi lu pingin usaha lu laku atau perusahaan lu dikenal. Nah, dikenal yang utama itu dikenal. doang aja. Dan Dikenal kualitasnya, dikenal ininya. Jadi orang ketika nanti mencari produk kita berdasarkan informasi dari yang kita buat sesuai dengan iklan gitu. bukan cuman berkualitas, tetapi adalah iklan lu itu dilihat sama si pemirsa itu gimana. Itu problem juga. Kadang-kadang lu asal buat iklan bagus tapi pemirsa cuman skip doang. Aduh, ya gimana ya? Iklan apa yang kau paling suka, Dis? Jenis seperti apa misalnya iklan? Yang ini animasi kak atau apa kak? Aduh, yang gimana gitu? aku sih paling suka animasi ya. Animasi. Karena mungkin Nah. lebih sedikit interaktif kan. Oh gitu ya. Iya. Kalau Pak Dito lebih suka iklan apa? Jangan bilang iklan cewek Pak. Kalau itu juga semua orang tahu. Apa Pak? Saya paling suka iklan mobil ya. Mobil. Mobil. Iklan mobil itu sebenarnya iklannya kalau kita lihat nggak ada iklan mobil lebih dari 5 detik malah ya teh. Ya, ada. Cuman 5 detik doang, cuman ada kain selebaran gitu doang udah. Aku paling impresif sama iklan rokok. Nggak ada rokoknya sama sekali. Nah, Ada undang-undangnya Bu, kalau itu Bu kagak boleh dilihatin. itu Tidak boleh ada itu tidak boleh ada yang adegan Keren itu gitu tidak kan? boleh. Iya kan? Oh, itu tidak boleh. Jadi ada undang-undangnya. Makanya Gitu. ada yang nanya, kenapa sih iklan rokok kan nggak pernah ada rokoknya, nggak pernah ada kelihatan orang? Ya kan ada undang-undangnya. Itu kita harus memilih tim kreatif. Nah, Karena- supaya dia tahu apa Nah. ya undang-undangnya itu. Betul Nggak segampang itu loh. Ternyata kalau bikin iklan tuh undang-undangnya banyak banget. Ah, guys. banyak lah. Beneran. Senggol sana, Beneran. senggol sini, Nggak pasar boleh senggol ada itu mah. ini, nggak boleh ada saling menjatuhkan. Iya, Nggak boleh, Terus nggak boleh. ras suku yang kayak gitu-gitu nggak boleh. Tidak boleh menyinggung ini, menyinggung itu. Rambunya Dan tuh masih banyak banyak banget Dan gitu. lu di kanan kiri gua nih kan mereka profesional semua. Jadi lu ngikut lah apa kata profesional lah. Lu jangan berpikiran gua ambil iklan sendiri, lebih baik jangan. Jadi gini, nanti ada sendiri nih. Jadi kalau di PT Dwi Mitra itu kan kita memang bertugas itu apa kemarin misi dari perusahaannya apa teh? Jadi kita akan membranding usaha kalian itu. Jadi misalnya kayak odol tipe A gitu kan ya. Oh, odol itu ya tipe A. Berarti produkmu adalah produk itu ya tipe produkmu. Itu kan kita punya cara sendiri ya teh nanti Ya. ya teh ya. Nah, Misalnya kayak roti ini, kalau ada gini, ada roti yang enak roti tawarnya. Ada roti yang enak cake-nya. Ada yang ini terkenal jenis-jenis rotinya tuh macam-macam. Nah, kalau mau roti yang ini ya carinya ini. Nah, itu sebetulnya itu punya teknik sendiri, nggak asal nggak syuting bisa. gitu aja. Nggak boleh bisa, kita sama bilang, aja, kan? roti yang itu nggak bagus, guys. Yang Nggak bagus boleh. roti ini, yang nggak boleh juga gitu. Siapa sih yang nggak pingin produknya apa? Lu jadi pemain tunggal misalnya, lu butuh apa jualan pakaian ya mereknya lu kan enak ya. Tunggal nggak gitu bisa kan, main, gitu Pak. kan. Apa Paling bisa nggak punya gitu? harus punya lawan. Nah, Kalau nggak punya lawan gimana mau main? ini bener. Galaxy Roti Salah lagi gua. ngasih kita roti apa sih nih? Wih, kayaknya enak nih teh. Ambil. Makan. Mas fotografer Ada nanti kesukaan ambil ya. aku nggak? Tahu nih ngasihnya apa nih? Aku ini apa? Pisang coklat. Pisang coklat kayaknya. Kita coba yuk. Sobat Cerdas, kita lagi nyoba testimoni untuk Bentar. roti Galaxy. Ya, Ini- ada jualan. Ini di mana sih, Pak? Kan aku bukan orang Semarang, Pak. Ini katanya ada di mereknya sini nih. Empuk memang pastinya. Enak. Nggak terlalu Di manis. mana produksinya? Nggak terlalu manis. Apa cuma ada di Semarang doang? Atau dia udah kemana-mana? Sambil posting nggak apa-apa, Mas. Fotografer. Ini kita sudah Atau mau ikut di syuting juga, Mas? Kalau sedang makan? Oh enggak ya. Kirain pengen juga gimana teh? kelihatan. Enak teh. Menurut kamu gimana? Empuk ya kalau aku ngomong empuk. Dan ini pisangnya juga Ininya tuh bukan pisang mentah, ini pisang matang. enggak terlalu manis ya, Dis. Tepungnya. Rasanya pas banget. Makanya. Dan juga empuk Oh. rasanya. Oh. Gue senangnya kalau roti yang enak itu ininya mulur-mulur gini nih. Nah, adonannya nih. Enak nih. Kenapa itu? Mulur-mulur gini. Berarti dia kan bahannya itu memang istilahnya Alami iya, tepung terigunya bukan tepung terigu yang Nah, itu maksud aku.
Dan biasanya bukan tepung terigu yang gimana-gimana. kalau enak bisa banget nih. mulurnya beda itu bahannya emang khusus. Nah, kalau kita biasa makan roti kan ngerti yang mulur-mulur gimana gitu kan. Jadi ya. maksudnya tukang makan baru bisa gitu. Yang tukang makan baru bisa gitu. See you next Kita time. makan dulu ya, kita makan dulu ya. Ntar ketemu Next lagi of tempat yang lain. Jadi, Yaudah. Paham.